Kekalahan KKB hadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Digempur sniper hingga tank. Melansir dari surya.co.id. Inilah momen kekalahan para kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menghadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Diketahui, pasukan marinir kerap melakukan latihan-latihan penumpasan KKB. Dalam skenario latihan biasanya para anggota KKB telah menguasai suatu wilayah hingga menyandera masyarakat. Pasukan marinir pun melakukan serangan kilat secara senyap sehingga membuat KKB kocar-kacir. Bahkan ada juga momen latihan saat pasukan marinir mengerahkan tim sniper hingga tank untuk menggempur KKB. Dirangkum surya.co.id dari berbagai sumber, berikut sederet latihan pasukan marinir menumpas KKB. Yang pertama, dibombardir mortir. Suara ledakan hebat terdengar di pusat latihan pertempuran PLP Marinir 3 Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Tampak peluru-peluru mortir berseliweran di angkasa dan menghujani markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Markas kelompok separatis itu pun hancur tak tersisa. Itulah skenario latihan yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 5 Marinir. Melansir dari laman tni.mil.id, prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir melaksanakan penembakan senjata bantuan infanteri atau senbanif untuk menghancurkan daerah persembunyian musuh dengan tembakan mortir 60 mm dan 81 mm dalam latihan perorangan kesenjataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghancurkan daerah yang menjadi kekuasaan separatis yang dijadikan untuk mengumpulkan massa dan menghimpun kekuatan, di mana tempat tersebut harus dihancurkan untuk menghilangkan sampai akar-akarnya. Sekedar diketahui, mortir adalah senjata artileri yang diisi dari depan dan menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat, dan dengan perjalanan peluru yang tinggi, lengkungan parabolanya. Melansir dari Wikipedia, sifat-sifat ini bertolak belakang dengan artileri besar seperti meriam dan howitzer, yang pelurunya bergerak dengan kecepatan tinggi, jarak jangkau yang jauh, dan lengkungan yang lebih rendah. Umumnya sebuah perangkat mortir modern terdiri dari sebuah tabung, di mana peluru mortar dijatuhkan kepada mekanisme penembakan yang meledakkan bahan kimia untuk melontarkannya. Mortir dikenal di Eropa pada abad ke-18 oleh bangsa Eropa. Pada mulanya mortir digunakan untuk melakukan serangan ke dalam benteng pertahanan atau keluar benteng pertahanan, karena lengkung tembakannya dapat menjangkau melewati dinding benteng yang tinggi, sehingga dengan mudah menghantam musuh yang berada di balik tembok benteng pertahanan. Mortir juga dikenal di India ketika terjadi peperangan dengan tentara kerajaan Inggris, seperti mortir yang bernama Harimau dari Myosere yang dibuat di India Selatan dan jatuh ke tangan Inggris dalam pertempuran di Seringatapam pada tahun 1799. TNI sendiri sudah menggunakan mortir buatan perusahaan dalam negeri seperti PT Pindad. Melansir dari laman resminya, PT Pindad memproduksi mortir seperti yang digunakan Batalion Infanteri 5 Marinir dalam latihan. Pelontar mortir jarak jauh dengan kaliber 60 mm dapat menggunakan amunisi segala tipe amunisi mortir kaliber 60 mm long range, dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu persatu yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 4 km. Digempur sniper hingga tank, sebanyak 800 prajurit Korps Marinir TNI AL menggempur sarang-sarang KKB. Tak hanya itu, marinir juga mengerahkan tim penembak jitu atau sniper hingga tank untuk menumpas. Dilengkapi dengan alutsista canggih, persenjataan lengkap dan strategi jitu, pasukan marinir mudah melibas KKB dan menghancurkannya. Itulah skenario latihan yang digelar oleh Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL. Melansir dari tayangan Kompas TV, ratusan personel TNI AL dikerahkan dalam simulasi perang dengan kelompok separatis ini. Latihan perang ini diawali dengan operasi penyusupan ke wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok separatis. Kemudian marinir TNI AL melumpuhkan komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper untuk menumpas satu persatu anggota separatis. Setelah kondisi terkendali, anggota TNI AL kemudian melakukan fast troop untuk menguasai gedung yang digunakan untuk menyandera warga. Manuver penjinakan bom dan pembebasan sandera pun menjadi bagian akhir dari latihan perang melawan kelompok separatis ini. Latihan perang ini juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Menurut Wakasal, latihan perang ini merupakan bagian dari kesiapan TNI AL dalam menghadapi segala bentuk teror yang mengancam kedaulatan NKRI.
Dalam latihan perang ini, TNI AL menerjunkan lebih dari 800 personel yang dilengkapi dengan 3 tank amfibi. Meski melibatkan banyak orang, namun kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. TPNPB OPM sebut Tony Tabuni, warga sipil bukan KKB. Melansir dari IDN Times, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, mengatakan penembakan terhadap Tony Tabuni perlu diklarifikasi, sebab Satgas OPS Damai Karten menyebut Tony Tabuni merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ndio tadi. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menegaskan Tony Tabuni merupakan warga sipil dan tidak terlibat dalam KKB. Penembakan terhadap Tony Tabuni di Nabire perlu investigasi dan juga berita ini perlu verifikasi. Mengapa? Karena manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM telah terima laporan dari seorang aktivis HAM Papua di Nabire, dan dalam laporannya dia mengatakan bahwa Tony Tabuni adalah warga sipil, orang asli Papua, kata Sebi. Tony Tabuni langsung ditembak mati tanpa ditangkap. Sebi menjelaskan bahwa dirinya juga mendapatkan pesan singkat melalui SMS dari aktivis tersebut. Pesan tersebut mengatakan pada 29 Maret 2022 pukul 22.00 WIT, TNI Polri telah menembak mati seorang warga sipil orang asli Papua atas nama Tony Tabuni di Nabire. Tanpa ditangkap, TNI langsung tembak mati Tony Tabuni di Nabire, depan pasar sentral Kalibobo, ujar Sebi. Satgas Damai Karten tembak Tony Tabuni. Satgas Gakum OPS Damai Karten klaim berhasil menembak mati pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ndio tadi, Tony Tabuni, di Kelurahan Sriwini, Kabupaten Nabire. Ia dilumpuhkan lantaran melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kasatgas Humas OPS Damai Karten, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, Tony saat itu hendak ditangkap bersama satu anggota KKB lainnya, yakni Kais Tabuni. Saat dilakukannya penangkapan terhadap tersangka, terjadinya perlawanan oleh tersangka Tony Tabuni, sehingga personel Satgas Gakum OPS Damai Karten melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka MD, kata Kamal. Jasad Tony Tabuni ini berada di RS Nabire. Kamal menjelaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan, Satgas Damai Karten melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap keduanya di Kelurahan Sriwini, Kabupaten Nabire. Saat itu keduanya terpantau dan personel langsung melakukan penangkapan. Saat ini jenazah tersangka Tony Tabuni telah berada di RS Nabire untuk dilakukan visum. Sedangkan untuk tersangka Kais Tabuni masih berada di Polres Nabire guna proses penyelidikan lebih lanjut, kata Kamal. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.